Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Voice and Store. Di sini, kami itu ingin memberikan terima kasih kepada para umat sekalian yang sudah subscribe di channel kami. Kami juga sangat senang sekali dengan banyaknya komen di channel Voice and Store. Di dalam komen itu, para umat audio juga banyak yang bertanya mengenai masalah-masalah seputar audio. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami ingin membagikan 5 buah merchandise kepada para umat yang telah memberikan 5 pertanyaan yang menurut kami adalah pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh para umat audio sekalian mengenai masalah-masalah audio. Ini adalah merupakan episode tanya jawab. Jadi, jangan lupa nih, buat para umat yang namanya muncul di dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami tampilkan di video ini, jangan lupa DM kami untuk mendapatkan merchandise dari Voice and Channel. Jadi, para umat audio sekalian, sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Arif Budi Santoso. Pertanyaannya adalah, Om, kebiasaan kita cuma ditawari power plus subwoofer untuk dongkrak performance audio standar. Apakah itu cukup buat musikarian? Atau mereka kesulitan install set prosesor karena harus pakai sistem software? Kan tidak semua bisa set hal tersebut. Memang, dari kita sendiri, kita punya tim yang namanya VFC, di mana kita itu akan mendapatkan sertifikat untuk melakukan tuning Pandora. Jadi kalau para umat audio sekarang itu datang ke toko-toko, ternyata mereka punya sertifikat ini, certified, artinya mereka bisa pasang prosesor. Tapi di sini, kan si Om Arif itu sebenarnya juga ada pertanyaan yang arahnya ke arah lain nih. Kalau cuma pasang begini doang nggak pakai prosesor, itu bisa nggak sih bikin suara bagus? Bisa, kita udah buat videonya cara maksimalkan amplifier 4 channel. Ada di link di atas ini. Lalu bagaimana suaranya? Selama seluruh parameter ampli itu disetel dengan baik, kalian pasti bisa mendapatkan suara yang maksimal, bahkan nggak perlu pakai prosesor. Sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua oleh umat audio yang bernama Hamis Mirandi Putra. Pertanyaan dari Om Putra ini adalah, saya menggunakan 2 pasang Venom turbo koaksial dan menggunakan power Venom Diablo VO406, dan saya memakai Venom Diabox 2 buah di mobil saya, seperti yang satu ini nih. Tapi powernya kurang memuaskan. Apakah boleh saya tambah power atau ampli atau sejenisnya untuk si Diabox? Mohon pencerahannya. Jadi Om Putra, jawabannya itu adalah, pertama, di sini kan Om Putra itu menanyakan kalau saya tambah power itu apakah akan menjadikan output dari Diabox itu lebih baik. Oke, pertanyaan pertama saya jawab dulu nih. Karena kita itu asumsinya itu kan menggunakan Diabox itu karena dia sudah simple berikut power built-in. Kalau Diaboxnya itu yang aktif. Nah di sini Mas Putra itu pakainya Diabox 2 biji nih. Jadi saya sebetulnya agak bingung. Kalau kita pakai ini 2 biji, artinya kita harus mencabangkan line output dari subwoofer untuk masuk ke dalam 2 buah Diabox. Dan karena masing-masing Diabox itu dilengkapi dengan amplifiernya sendiri dan parameternya sendiri, cara melakukan penyetelan untuk menyamakan keduanya, untuk menciptakan satu suara yang sama, itu sangat rumit. Karena kita membutuhkan banyak sekali alat pengukuran agar keduanya bisa bekerja secara simultan dan juga tidak mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Lalu untuk Diabox sendiri, Diabox itu selain ada tipe yang aktif, dia juga punya tipe yang pasif, di mana dia itu tidak dilengkapi dengan built-in power. Jadi kita mesti pakai power eksternal, seperti monoblok yang dimiliki oleh Venom dan merek-merek lainnya. Kemudian, kalau kita menggunakan 2 buah Diabox yang pasif, si power itu harus terkonfigurasi agar sesuai dengan kekuatan dan kemampuan dari di Diabox tersebut. Karena Diabox itu memiliki hambatan 4 ohm, maka dia itu bisa dipasang secara seri atau paralel. Jadi dia itu ohmnya naik ke 8 ohm, jadi tenaganya si ampli itu kurang. Jadi tolong perhatikan, ini adalah hal teknis yang para umat harus mengerti. Jadi, pemasangan 2 buah subwoofer pasif, baik itu subwoofernya single voice coil atau subwoofernya double voice coil, kalian harus tahu cara rangkaian pemasangan
menggunakan lebih dari satu subwoofer atau lebih dari satu voice coil itu bisa dilakukan secara seri atau paralel. Ini ada contoh gambarnya. Jadi kalian lihat, yang satu itu ohmnya bisa lebih rendah atau ohmnya lebih tinggi. Ohm itu adalah nilai hambatan. Makin tinggi nilai hambatannya, maka makin juga terpangkas banyak daya dari amplifier kamu. Kalau kita menggunakan hambatan lebih rendah, dayanya akan terdorong lebih cepat keluar dan lebih banyak. Tapi masalahnya, ampli yang kamu gunakan akan menjadi lebih cepat panas. Jadi hati-hati. Lihat spesifikasi, baca sebelum eksekusi. A M Dibaca pitik ayam. ayam Nah, pertanyaan Om Putra tadi sebetulnya masih berlanjut nih. Ada satu lagi yang kita lihat agak kurang. Memasang dua buah set koaksial seperti ini untuk depan dan belakang. Nah, buat Om Putra nih, kalau bisa, si koaksial yang depan itu diganti dengan sistem two-way yang punya tweeter dan mic bass sendiri. Dan juga dilengkapi dengan sistem crossover di mana kita bisa menentukan jumper tuh untuk menentukan atenuator dari si tweeter. Sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan ketiga yang ditanyakan oleh umat audio yang bernama Handri. Om, mau tanya, kalau mau pasang sistem three-way, subpassive, power 4 channel yang paling minim ditambahin DSP Venom yang seri berapa? Lalu, pembagian jalur pemasangannya gimana? Oke, buat Om Henry, ini loh jawabannya. Kalau kita mau masang sistem three-way seperti ini, minimal kita pakai prosesor yang tipe apa dari Venom? Prosesor yang kita sarankan untuk pasang sistem three-way ini adalah VPR 1B. Ini adalah yang minimal untuk kita bisa pasang prosesor. Atau kalau mau yang lebih bagus, kita tentunya pakai VPR 2 MK2 seperti yang satu ini. Tapi karena permintaan Om Handi adalah minimal, jadi kita menyarankan menggunakan VPR 1B. Kita sudah beberapa kali menciptakan sistem three-way dengan menggunakan VPR 1B. Para umat sekalian bisa melihat link videonya di atas ini. Jadi para umat audio sekalian, itu adalah minimal yang harus kita gunakan untuk menciptakan sistem three-way dengan menggunakan power 4 channel, yaitu prosesor VPR 1B. Jadi para umat audio sekalian, masih banyak nih dari para umat yang salah kaprah juga. Masa mau bikin three-way pakai 3.4? Kita sebelumnya sudah ada video tuh bagaimana cara menciptakan sistem three-way dengan VPR 3.4. Di dalam video itu tuh, kita kan sudah bilang, itu adalah cara yang mubazir. Karena kalian masih memiliki VPR 46 MK2 untuk menciptakan sistem three-way yang lebih layak. Bukannya tidak bisa, cuman jangan sampai buang-buang duit. Nggak bagus. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan keempat yang ditanyakan oleh Om Sidik Muhammad. Om, untuk power 4 channel Venom seri V480X, rear, front speaker sebelah kiri atau kanan, soalnya tidak ada tulisan front atau rear. Hanya ada channel 1, channel 2, channel 3, dan channel 4. Soalnya saya pasang di channel 1 dan 2, kok bassnya nggak nendang, apa kebalik ya? Jadi buat Om Sidik, saya mau jelaskan nih. Kita biasanya menandakan channel 1, 2, 3, dan 4 itu adalah sebagai berikut. Channel 1, 2 itu adalah front untuk kiri dan kanan. Channel 3, 4 itu untuk rear, kiri, dan kanan. Kemudian, pertanyaannya itu ternyata soal saya pasang di channel 1 dan 2 kok bassnya nggak nendang. Jadi para umat audio sekalian, kalian lihat di power 4 channel seperti Inferno Fin 500. Oke, ini adalah bukan 500. Oke, Fin 120.4E. Maaf sekali, saya kembali salah menyebutkan tipe. Maaf ya para umat. Berlanjut ke channel 1, 2, 3, dan 4 tadi. Channel 1, 2 ini seperti di power ini memang tulisannya bukan left right, bukan front rear, tapi 1, 2, 3, dan 4. Di sini itu terdapat banyak parameter yang harus kita atur untuk menentukan bagaimana pemotongan frekuensi, gain, dan juga boost. Karena itu dipakai buat speaker depan yang katanya tidak nendang tadi, rasanya itu dia ada pada posisi filter mode untuk high pass filter. Yang frekuensi patokannya itu diputar terlalu jauh. Takutnya di sini yang dilakukan Om Sidik itu adalah menyetel high pass filternya ketinggian sehingga bassnya tuh nggak keluar di channel 1 dan 2-nya.
Jadi di kasus ini sebetulnya para umat audio itu nggak sengaja menyalakan high pass filter. Jadi suara bassnya itu nggak keluar karena dipotongnya ketinggian. Tolong dibaca buku manualnya. Jangan sampai nggak dibaca. Beli barang itu bukunya bukan buat dibuang atau buat ngelap. Buat bungkus kareno. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang kelima. Yang ditanyakan oleh Om Yonatan Tanujaya. Om, mau tanya yang SY Pandora. Ntar, saya baca dulu nih. 2 hours later. Om mau tanya, yang Pandora 3.4-nya kalau setel lagu via Bluetooth langsung sama via HU, kualitasnya beda jauh sekali ya. Bagus setel langsung via Bluetooth Pandora 3.4-nya. Terasa lebih bertenaga bass dan treble-nya, juga subwoofer-nya. Apa ada salah pasang ya? Jadi para obat audio, kalau kalian ngerasa mendengarkan melalui Bluetooth antara ke head unit langsung atau melalui Pandora, itu ternyata lebih bagus outputnya dari si Pandora Bluetooth-nya, enggak. Itu berarti kalian nggak ada salah pasang. Karena memang demikian. Jadi para umat audio sekalian, kenapa nih kalau kita menghubungkan gadget langsung ke Pandora itu suaranya lebih bagus? Karena dia punya Bluetooth itu sistemnya memang didesain buat musik. Jadi dia akan menangkap suaranya itu spektrumnya penuh, tidak ada dipotong-potong. Kalau kalian menghubungkan gadget langsung ke head unit, itu dia akan terjadi sistem komunikasi dua arah, di mana ada sistem proteksi di head unit untuk melindungi Twitter dan juga feedback yang bisa diciptakan dari sistem komunikasi. Jadinya dia itu suaranya akan sedikit lebih turun pada bass dan juga treble-nya. Jadi itulah jawaban kenapa koneksi langsung head unit ke Pandora jauh lebih baik daripada ke HU. Jadi para umat audio sekalian, itulah 5 pertanyaan yang sudah dipilih oleh Poison Store untuk mendapatkan merchandise dari kami. Jadi nama-nama tersebut jangan lupa hubungi Poison supaya kalian itu bisa mengklaim merchandise. Nih, ada link Instagramnya Poison di mana kalian bisa DM ke situ untuk secara langsung berkomunikasi bahwa sayalah yang mendapatkan merchandise dari Poison. Jadi sekali lagi, sebelum kita mengakhiri seri ini, terima kasih banyak kepada para umat yang sudah subscribe. Jangan lupa like video kami kalau kalian suka. Tentunya kalau ada pertanyaan lagi, tulis di kolom komen. Siapa tahu kalian yang akan mendapatkan merchandise di kemudian hari. Dan jangan lupa tentunya subscribe channel Poison Store supaya kita tambah semangat untuk menciptakan video-video informasi kepada para umat audio sekalian. Salam dari Poison Channel.